Warahmatullahi wabarakatuh. Baru nih, jadi videoin bang. Kalau biasanya keluar dari map. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hayya bina nashkuru Allah 'azza wa jalla الذي قد أطعنا نعمة وهداية ورحمة حتى نستطيع في هذا المكان المبارك. نصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Silakan bang, mau sholat. Dan pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat rahmat iman, nikmat Islam serta sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul di tempat kita mencari rezeki ini. Semoga diberikan keberkahan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada keluarga dan sahabatnya dan kita selaku umatnya, semoga mendapatkan syafaat di akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para amat di umat doang. Bukan lu yang mana baik. Pasti kamu nyemen dia sih. Pasamu ya Allah akan selalu bersamamu. Iya yang kemudian. Kemarin Aju udah membahas tentang Sya'ban, kemudian tentang Ramadan, saum, puasa. Nah sekarang kita membahas tentang yubtil saum, hal yang membatalkan puasa. Faslun daripada kitab Safinatul Najah. Faslun yubtil saum, pasal yang menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Baridatun, yang pertama wahid, yang kedua wan nifas aw wiladah bujunub walau lahzah wa bi ijma'i wa syukr ta'ala. Nah, bihi in amma jami'an nahar, katanya gitu. Hal yang membatalkan puasa yang pertama yaitu murtad. Murtad. Ketika kita sedang puasa tiba-tiba aku bosan dia sama Islam, murtad. Nah itu hal yang membatalkan puasa. Makanya yang terus yang kedua, Mika masuk Islam. Sekarang masuk Islam. Asyhadu. Yang kedua yaitu haid. Haid itu yang dialami oleh para perempuan saja, laki-laki enggak mengalami, namanya haid atau uzur. Yang ketiga nifas, terus melahirkan, darah setelah melahirkan dan darah melahirkan itu membatalkan puasa. Nah yang kelima gila walau hanya sebentar, Dimas. Contoh lagi diem dia bikin. Nah, gila kan tuh sebentar, itu membatalkan puasa. Wah gila itu mah. Apa? Ayam. Nah, itu juga membatalkan, kayak Dimas membatalkan puasa. Kalau mukanya penyok batalin puasa enggak? Enggak. Terus yang keenam, pingsan atau mabuk yang disengaja jika terjadi pada siang hari. Kita lagi capek banget nih, panas-panas, lagi di jalan, tiba-tiba pingsan. Semenit atau 2 menit bangun lagi. Nah, itu membatalkan puasa. Karena apa? Karena hilangnya akal membatalkan puasa. Dalam cemen segitu aja. Jelas. Lagi ya. Tar dulu makanya. Dan nah, membatalkan puasa atau berbuka di siang Ramadan terbagi menjadi 4 nih. Orang yang boleh membatalkan puasa pada saat Ramadan. Yang pertama, terhadap wanita yang haid dari nifas, jelas. Wanita yang haid dari nifas itu haram hukumnya untuk
puasa, haram hukumnya untuk sholat, beribadah yang lain haram bagi puasa yang haid dan nifas, kecuali kita sholawat itu zikir. Nah, terus dibolehkan sebagaimana orang yang berlayar atau sakit nih, orang yang sakitnya parah. Kalau puasa nih orang makin sakit, makin parah, maka ini boleh dia nggak puasa, tapi tetap membayar qadanya. Kalau misalkan dia masih mampu untuk puasa. Kalau untuk yang orang tua nih udah peot, udah nggak kuat untuk puasa, maka dia wajib membayar fidyah. Apa itu? Membayar fidyah. Fidyah itu memberi makan orang-orang miskin. Nah, terus yang tidak diwajibkan, tidak diharuskan sebagaimana orang yang gila. Orang gila, Dimas tuh nggak boleh puasa. Yes. Kasih tahu Dimas, orang gila itu nggak boleh puasa. Alhamdulillah. Karena nggak punya akal, nggak punya akal. Jadi tidak dibolehkan dan diharamkan sebagaimana orang yang menunda qada Ramadan padahal mungkin untuk dikerjakan sampai waktu qada tersebut tidak mencukupi. Nah, kayak kemarin Aji udah jelaskan ya Ustaz Aji. Nah, kemarin Aji udah jelaskan tentang masalah itu. Itu apa? Nah, mungkin dari itu aja dari saya. Bang Cemen mau menanya? Ustaz, mau bertanya. Iya, boleh. Kalau kita puasa, malamnya kita ngocok, puasanya terima nggak, Tat? Kita puasa. Malamnya kita ngocok, cuma kita mandi wajib malamnya. Itu udah rencana kan? Puasanya enggak batal kan, puasa malam. Ya dosanya yang pas nonton lu ngocok. Tapi puasanya terima. Puasanya diterima. Alhamdulillah. Karena puasanya kan, karena puasanya siang hari, karena puasa bukan malam. Yes, puasa masih bisa ngocok. Tapi pemasukan dosanya lebih baik daripada pengeluarannya. Iya. Enggak juga. Oh, enggak juga. Stabil. Tapi Balance. Kalau dikocokin? takutnya dosanya bercabang-cabang karena puasa Ramadan itu. Karena Ramadan itu pahala berlipat-lipat, dikhawatirkan dosanya juga berlipat-lipat. Ya enggak. Nah, makanya ya normal-normal aja lah, nggak usah kayak gitu. Ya Dimas. namanya juga nafsu. Kurang-kurangin. Lanjut. Ayo Mika, tadi mau nanya apa? Oh enggak. Kalau lagi puasa terus tiba muntah. Tuh. Orang puasa Keren banget. gimana? Setaji. Orang puasa tiba-tiba muntah. Tujuh. Bau karena apa itu? Muntah lah pokoknya. Muntah. Kalau menurut Ustadznya Haji Ustadz Usman, Ini saja. Gue bilangin dulu. jangan dulu. Itu batal. Ya. Enggak sengaja tuh. Kan nih saya Nggak sengaja. Kebal, tuh ganti tuh. Kalau sekolah tutup. kalau dicolok muntah nih. Iya. Terus Bang Cemen tadi mau nanya? Kan kita misalnya ada luka nih, Iya. koreng, keluar darah itu batal nggak? Enggak. Ah? Enggak batal. Nggak batal? Enggak. Bukannya batal kalau Kecuali dari mulut. Hah? Kalau dari koreng kamu bener nggak sih? enggak. Kamu takut salah ya? Hah? Dari mulut. Kalau nggak boleh tanya. Iya, lanjut. Kenapa kalau orang tua harus bayar fidyah kalau misalnya nggak puasa? Ya kalau karena dia udah nggak kuat untuk bayar puasanya, fotonya nggak kuat puasa. Jadi walaupun dipaksa apapun, orang tua yang udah nggak bisa puasa itu wajib bayar fidyah. Kenapa nggak ke anaknya gitu, dikondisi sama anaknya? Ya kan ini ibadah masing-masing. Iya kan? Kalau misalkan dia memang harus didarah sama semua dia sakit, tapi masih muda. Puas atau dibayar? Tetap kalau misalkan pas dia sembuh itu dia Dia sembuh cuci darah. dan gimana gitu? Kalau bisa sembuh itu dia cuci darah terus. Kalau mau dan apa? Dari ginjal. Nah itu dia tetap bayar fidyah. Masih muda tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa bayar fidyah karena ada uzur. Kecuali dia nanti sehat, dia tetap bayar qada. Tapi dia yang udah diberikan. Tetap nggak apa-apa, nggak ada. Itu kan sama kayak kita sedekah ke Mang Cemen. Lanjut. Dia fitrah ya? Fidyah itu kayak dia memberi makan, iya orang-orang yang miskin. Ke mana tuh dia? Ke orang tua apa? Boleh. Israel. Atau ke saudara-saudara atau tetangga-tetangga.
Karena kalau Kiranya kita nggak mampu. kasih ke Iya. kaum miskin, banyak orang yang kaum miskin nggak tahu kenapa enggak, cuma memang pas-pasan. Nah kita lihat kira-kiranya, oh ini kira-kira makannya berapa kali nih sehari, atau ada yang nggak makan sama sekali, atau sehari sekali makannya, itu boleh kita kasih. Kalau ke Palestina, Kalau berbentuk Oh, uang juga bisa nggak sih? boleh banget. Berbentuk uang. kalau orang kaya, Jangan ntar disalahgunakan. Saya bayar dengan makanan atau beras. Nggak boleh. Berbentuk uang nggak boleh. Nggak, takutnya lu minta ntar. Fidyah mak, fidyah. Kalau kita kasih ke orang miskin, oh dalam hal harta ya. Lalu kita misalkan mau bayar video, kita kasih ke orang kaya atau pejabat gitu. Mas, lah saya nggak miskin, tapi miskin ilmu dan. gimana tuh? Nggak, yang di sini sebenarnya miskin harta, miskin ilmu, suruh belajar aja tuh dia. Oh siap. Belum, semen. Pengetahuan. Kalau orang puasa, Ini, opok-opok. Kalau ngumpulnya sampai dalam banget, itu bisa membatalkan makruh takutnya. Kalau Iya. nangis? Apalagi gini, nangis enggak? Mana nih? Kan takut-takut dong, nangis batal lu puasa lu. Gitu. mimpi basah yang hari Mimpi basah siang hari kan kita nggak tahu, itu batal, nggak batal, langsung mandi. tapi langsung mandi. Langsung mandi. Ya Allah, mudah-mudahan. Kalau sengaja batal. Ada sebuah rencana warung es teh itu mau ditaruhin jendela. Pokoknya dikasih remang-remang biar tertutup. Heeh. Itu dia dosa apa enggak tuh? Tuang es tehnya kalau kayak gitu. Itu kan gua rencananya gitu ya bang. Emang sama yang tantangannya gitu. Itu gimana Iya. tuh? Dia dosa enggak tuh? Dosa Dia? apa tuang es tehnya? Dosa lah. Kata mau direncanain mau dibikin pakai itu ditutupin warungnya. Hardeng. Iya, hardeng. Oke, hardeng. Yang lagi head gitu. Nah, kan yang beli orang Kristen atau musafir, itu nggak apa-apa. Kalau udah kayak gitu, orang muda enggak Orang muda Kristen nggak apa-apa. Cuma kan pasti ada salah satunya ada orang muslim juga. Salah satunya ada orang muslim juga. Nah itu sama godaan. Enggak kalau kayak gitu tuang es tehnya dosa enggak? Dosa. Dosa nggak dosa sih? Iya, gue nanya serius. Kan gue yang jualan. Gue dosa. Gue ketutup ntar. Ayo, bingung kan? Tanya tukang warteg yang sudah puluhan tahun buka warteg itu puasa-puasa. Gue mana itu es teh, lo motor mah udah amat. Kan warteg juga jualan es teh. Cuman es teh nggak jual warteg. Lanjut Bang Cemen. Sudah. Tahu masih banyak tuh. Banyak dong. Iya. Mika nggak nanya-nanya nih. Ini dong apa? Dari orang misalnya nanya orang Iya orang Kristen boleh nggak puasa gitu. Tanya. boleh lah. Nggak bener. Puasa mah untuk siapa aja kan? Tanya Mika. Boleh nggak masuk Islam orang Kristen? Boleh. Sekarang boleh. Kan dua terus lagi banyak juga. Sebenarnya biar PKL sih. Tenang aja, gue nggak bilang bapak lu, diem-diem nih. Nah, kok kamu beli Al-Quran? Ya, benci. Atrik.